Halo, kembali lagi bersama Kang Firman Kimia. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan ikatan kimia, khususnya yaitu adalah ikatan kovalen. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan ion. Kalau ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam, sedangkan ikatan kovalen terjadi akibat pemakaian elektron bersama. Atau kalau ion adalah transfer elektron, kalau kovalen adalah sharing elektron. Nah, sharing elektron ini dipakai bersama. Ingat, kalau sharing elektron atau pemakaian elektron bersama itu terjadi karena keduanya sama-sama kurang elektronnya, yaitu antara unsur non-logam ketemu sama unsur non-logam. Kenapa? Karena unsur non-logam di sini dia membentuk ion negatif, kurang elektronnya. Ini unsur non-logam juga sama-sama kurang dong. Iya, ionnya ion negatif. Karena sama-sama kurang sehingga tidak mungkin transfer. Yang ada adalah dipakai bersama, sharing elektron, dipakai bareng-bareng. Saya kasih contoh. Proses pembentukannya sama. Misalnya saya punya karbon 6 dan F9 misalnya. Oke, kita buat dulu karbon 6, 2, 4. Oke, ini 4 berarti cenderungnya adalah 4 min. Kemudian F9, 2, 7. Cenderungnya berarti adalah CF min ini. Kemudian kamu silangkan, 4-nya taruh sini, 1-nya taruh sini. Maka jadilah CF4. Nah, kalau sudah ketemu CF4, penggambaran struktur Lewisnya berbeda, sehingga nantinya gambarnya akan seperti ini. Pertama kita gambarin dulu nih, F sama C, C-nya di tengah, F-nya ada 4 di sekelilingnya. Terus cara gambarinnya gimana? Kita cek dari satu-satu. F itu belum stabil, biar stabil maka jadinya kan -1, kurang 1. Sedangkan C itu kan -4. Nah, berarti nanti ada C, ada F, ada F, ada F, ada F. Nah, kita tulis elektronnya ini 1 dari F, C-nya ngasih 1, nanti yang lainnya di luar. Ini juga sama, 1 dari F, C-nya 1, yang lainnya di luar. Totalnya 7, ini 1 dari F. 1, 1, 1, 1, ada 7 di luar. Oke, nah kemudian kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran untuk menggabungkan ininya. 1, 2. Pokoknya lingkaran semua utuh. F-nya semuanya sudah beres. Totalnya ada 8 elektron. Nah yang C juga sama butuh, sehingga nanti C juga ngambil. C ngambil masing-masing 1 dari miliknya si F. Nah, nanti gambarnya akan terlihat seperti ini. Sehingga baik si C totalnya jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan F di luar juga sama. Sama-sama 8. Kalau kita gambarkan ikatannya, nanti gambarnya akan garis seperti ini. Setiap garis itu menandakan 1 elektron yang dipakai bersama. Nih ya, ini 1 elektron yang dipakai bersama. Oke. Nah, bagaimana dengan variasi dari kovalen ini? Ikatan kovalen nanti akan bervariasi. Nah, yang kita baru gambarkan itu contoh yang kovalen tunggal. Karena sharingnya 1 aja. Nanti ada rangkap 2, ada rangkap 3, dan nanti yang terakhir ada koordinasi. Nah, terus selanjutnya saya hanya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menggambarkan struktur Lewisnya. Oke. Saya kasih contoh yang tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ini struktur Lewisnya. Jadi yang ini jelas untuk kovalen ya. Misalnya saya punya CO2. Kemudian saya punya
HCN misalnya. Oke, sekarang kita gambarkan dulu CO2 ini ya. Pertama, kita identifikasi dulu nomor atomnya C itu berapa. C itu 6, berarti 24, berarti dia kurang 4. Kemudian oksigen itu 8, 26. Kalau ini 26 berarti kurangnya berapa? Kurangnya 2. Sehingga nanti penggambarannya adalah C-nya di tengah, O-nya di sebelahnya, dan masing-masing O kurangnya 2. Berarti yang kita lihat itu O-nya dulu, C itu tuan rumah. Jadi kita usahakan terakhir saja. O kasih 2, ya kan, karena dia butuh 2 berarti harus diinvestasikan 2, nanti C juga ngasih 2. Nah, terus kita gambarkan sisanya di luar ini. Ini juga sama ngasih 2. Ini C ini ngasih 2. Nah, kalau kita lingkari jadi O yang di kanan sudah stabil, O yang di kiri juga sudah stabil, C yang di sini juga akhirnya stabil juga membentuk 8. Oke, ini kalau kita gambarkan berarti gambarnya adalah C kata rangkap dengan O sisi kanan dan rangkap dengan O sisi kiri. Sekarang kita coba contoh yang HCN ini, menarik nih ya. Ada 3. Sama nih, nanti atom pusatnya dikasih tahu nih ya, atom pusatnya C. H itu nomor atomnya 1, berarti H kurang 1 saja. Karena kan H sama helium itu 2 ya, elektron maksimalnya ya, berarti maksimalnya 2. Terus kemudian C itu 6, berarti 2, 4, berarti dia minus 4. Kemudian N itu nomor atomnya 7, berarti 2, 5, sehingga dia minus 3. Nah, kalau kita gambarkan ya kita jajarkan saja ini. Ada H, kemudian ada C, kemudian ada N. Nah, H biar stabil ternyata dia kurang 1 elektron, maka dia ngasih 1 di sini, C-nya ngasih 1 di sini. Terus hanya dilingkari. Oke. Sedangkan N pengen stabil dia kurang 3, maka N ini wajib ngasih 3. 1, 2, 3. Nanti C yang di sini ngasih 3. Terus N itu ada 5 elektronnya, jadi kita juga jangan lupa nih, berarti harus ada yang di luar 2. Terus kita lingkari. Nah, jadi terus yang C-nya juga kita lingkari semua nih. Nah, jadilah 8. Kalau kita gambarkan ikatannya berarti H sharingnya 1, berarti C garisnya 1. C ke N itu sharingnya 3, maka garisnya ada 3. Nah, ini yang disebut sebagai tunggal, ini yang rangkap 3. Nah, yang ini adalah yang rangkap 2. Nah, gitu ya gambarnya ya. Nah, terakhir bagaimana cara mengetahui kalau dia punya ikatan kovalen koordinasi? Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi ini agak beda dikit. Ikatan kovalen koordinasi pemakaian elektron bersama dari satu pihak. Oke, jadi pihak yang lain dia hanya memakai saja, yang satunya itu dia nggak pakai, nggak ambil gitu ya. Nah, contohnya misalnya SO2. Oke, S itu nomor atomnya 16, berarti 286, maka dia minus 2 muatannya. Kemudian O8 berarti 26, 6 juga berarti minus 2 juga sama. Nah, sekarang kita gambarkan S-nya di tengah, O-nya di sebelah-sebelahnya. Masing-masing O butuhnya 2, maka O bakal invest 2 ke sini. S bakal ngasih 2 di sini. Kita lingkari O-nya 8. O ngasih 2 di sini, S invest 2, lingkari jadinya 8. Nah, S itu sendiri elektronnya ada 6, berarti kan udah ada lagi di luar nih. Nah, ini uniknya di sini. S itu kalau diambil semua, maka total elektronnya jadi, kalau misalnya seperti ini ya, ini contoh salah ini ya misalnya, maka nanti total elektronnya ada 10. Sehingga akhirnya S itu ternyata hanya mengambil salah satu bagian saja yang dia butuhkan. Begini. Sehingga nanti gambarnya adalah S di sini berikatan double dengan O yang sebelah kiri, sementara S di kanan dia hanya memberikan elektronnya ke oksigen yang sebelah kanan.
Nah, yang ini kita sebut sebagai rangkap 2 biasa. Nah, yang ini kita sebut sebagai koordinasi. Ya, koordinasi kita sebut juga namanya adalah datif kovalen. Itu juga boleh ya, nama lainnya saja. Atau datif. Oke, begitu bisa dipahami. Nah, seperti biasa, silakan kalau saya punya PCl3 dan PCl5. Coba gambarnya seperti apa ya guys? Oke, sekian dulu video dari saya. Kita lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai berjumpa di lain video. Terima kasih, semangat, semoga bermanfaat.